Halo semua, selamat datang di video gue. Video kali ini gue mau ngebahas tentang Google Flow, salah satu AI platform video dari Google yang bisa ngebantu kita ngegenerate video jadi lebih mudah. Nah, dengan menggunakan Google Flow ini kita jadi punya lebih banyak opsi untuk ngegenerate video ya dibandingin sama dengan menggunakan VO3 doang pakai Gemini ya. Nah, by the way yang belum nonton video gue soal masalah VO3 dan Gemini itu ada di channel gue, nanti tinggal cari aja VO3 gitu ya. Itu udah lengkap di sana. Nah, so yuk yang penasaran jadi kita langsung aja masuk ke dalam videonya. Google Flow itu apaan sih gitu kan? Nah, oke, kita masuk. Nah, seperti biasa di sini udah gue siapin materinya, jadi supaya bisa ngejelasinnya lebih enak di sini gue udah siapin materinya ya. Jadi oke, kita start dulu. Jadi Google Flow, apa sih Google Flow itu? Google Flow adalah alat pembuatan film berbasis AI yang dikembangkan oleh Google Labs, dirancang untuk membantu para kreator menghasilkan klip, adegan, dan cerita sinematik secara konsisten menggunakan model generatif AI tercanggih milik Google seperti VO3, Imagen, dan Gemini gitu ya. Jadi sebenarnya Google Flow ini adalah suatu user interface atau antar muka pengguna dari tiga model mutakhirnya Google, yaitu VO3 yang buat bikin video, Imagen buat bikin gambar, dan Gemini untuk text base-nya. Jadi kalau misalnya kita ngechat apa kayak ChatGPT itu Gemini itu gitu kan. Jadi itu di-combine, dijadikan satu, terus habis itu jadilah suatu produk namanya Google Flow gitu dengan menggunakan untuk generate video, film, animasi gitu kan. Nah, oke. Terus kita masuk ke dalam ini blog.google ya untuk bisa lebih lengkap tentang apa sih sebenarnya Google Flow itu gitu ya. Nah, ini Google Flow itu kalau nggak salah itu dirilisnya di bulan Mei 2025 ya. Ini Flow AI Powered Filmmaking with VO3. Jadi belakangnya atau basis mesinnya itu dari Google Flow itu adalah VO3. Jadi salah satu kemampuan bagus atau hebatnya dari Google VO3 adalah dia kemampuannya untuk bisa ngegenerate video dan audio secara bersamaan. Jadi kita masukin text promptnya apa, habis itu nanti keluarlah video dan juga audionya secara sekaligus. Jadi kita nggak perlu ngedit lagi, langsung keluar gitu ya. Nah, ini ada penjelasannya segala macam ya. Di sini ada blogsnya lengkap gitu kan tentang Google VO itu apaan, bla bla bla. Nih ada apa ininya juga, dan juga ada beberapa contoh film-film yang dibuat totally dengan AI pakai Google Flow ya. Ya ini ya contoh-contohnya ya. Dari sini yang paling gue suka sih ini ya, Electric Pink sama ini lagi. Jadi ini sebuah film yang benar-benar di-generate sama AI gitu dan emosional banget gitu filmnya. Wah, lu mesti nonton sih. Jadi lu nanti buka aja sih ini linknya, cari aja Google Flow, terus di situ nanti di situ ada filmnya. Jadi bagus banget filmnya gitu ya. Oke, ini ya sedikit penjelasan tentang dan rilis langsung dari Google ya tanggal 20 Mei 2025. Oke, kita langsung aja lanjut lagi masuk ke dalam materinya. Oke, jadi sebenarnya di Google Flow itu fitur-fiturnya ada apa aja sih? Ya, di sini ada fiturnya. Yang pertama adalah kamera control. Jadi kalau misalnya kita mau generate film atau generate video dengan menggunakan Google Flow, dia ada opsi kamera control. Cuman pas gua tes itu gua nggak ketemu nih opsinya, gua nggak ketemu gitu. Apakah di Google Flow versi Indonesia itu kontrol kameranya nggak ada, apa kayak gimana ya, gue nggak tahu deh. Jadi kontrol kamera ini hilang gitu menunya. Yang kedua adalah pembuatan adegan, scene builder. Jadi setelah kita ngegenerate video gitu kan, nah nanti kita bisa nyusun setiap video-video itu kumpulan-kumpulan scene tadi ke dalam bentuk satu video yang utuh gitu. Atau kalau misalnya mau bikin film bisa dipanjangin segala macam, itu semua lengkap masuk ke dalam Google Flow ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah manajemen aset ya, ini umum lah ya. Jadi kita bisa generate atau memanage aset secara lengkap di Google Flow ini. Jadi kita setelah kita ngegenerate video segala macam, ya udah kita bisa lihat-lihat yang hasil kita bikin tuh segala macam di Google Flow. Habis itu berikutnya juga ini yang menarik ya, dibandingin dari fitur Google Flow ini, namanya adalah Google Flow TV. Oke, di sini gue bukain dulu ya blognya tentang apa sih itu apa sih itu Flow TV. Nah, ini ya. Jadi Flow TV itu adalah kumpulan dari hasil video-video yang dibikin sama si Google Flow ini gitu. Jadi nanti kita bisa ngelihat dan kita bisa nyontoh prompt-promptnya apa aja sih gitu kan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang bagus gitu segala macam, itu kita bisa contoh promptnya dan segala macam, dan untuk bisa bikin scene yang sama gitu dengan menggunakan Google Flow TV ini. Ini ya. Nah, ini bloknya hampir sama. Oke, gue masuk ke kasih lihat Google Flow TV ya ini ya. Sini. Jadi di sini kita bisa ngelihat secara langsung Google Flow TV nih. Jadi di sini ada banyak nih Google Flow TV ya, ada banyak
apa sih namanya scene-nya gitu kan, dan based on kategori-kategori. Selain dari sini juga, di sini ada juga channel dan short films gitu ya. Jadi ini Google Flow. Mungkin gue pembahasan ke dalamnya bentar dulu ya. Gue kasih lihat dulu Google Flow apaan ya. Nanti kita bahas detail di seksi berikutnya. Oke. Terus jadi itu Google Flow. Nah, terus abis itu sekarang kita masuk dulu deh ke user interface-nya ya. Jadi Google Flow tuh gimana ya? Jadi Google Flow itu cara login atau masuknya lu googling aja lah, Google Flow. Cari aja di Google Flow, habis itu lu login masuk ke dalam pakai akun Gmail lu, nanti dia bisa masuk ke dalam Google Flow ini ya. Jadi gua nggak perlu ngasih loginnya lah. Ya itu kayak sederhana banget, itu tinggal masuk doang kan, tinggal login gitu ya. Nah, terus tampilannya user interface-nya dari Google Flow tuh kayak gimana sih? Jadi kayak gini ya. Google Flow tuh cuman sama kayak kita chattingan di Gemini doang, cuman user interface-nya kayak gini gitu kan. Tampilannya kayak begini. Jadi nanti kita tinggal bisa masukin prompt-nya apa, misalnya tiger bla bla bla, ini bisa nggak gue gedein, nah ini ya. Tiger apa misal macet. Ntar ya, copy, gue masukin ke sini. Nah, nanti dia tinggal masukin teksnya aja, abis itu nanti hasil videonya jadi lah kurang lebih begini gitu ya. Nah, oke, jadi itu ya. Terus di dalam Google Flow itu ada beberapa opsi ya. Jadi ada beberapa mode. Yang pertama adalah text to video. Jadi kalau misalnya kita mau nge-generate video itu ya udah pasti nanti opsinya adalah text to video. Tapi kalau misalnya kita mau nge-generate dari suatu gambar ke dalam bentuk video, kita bisa pilih menggunakan frames to videos. Nah, ini nanti ada opsinya, tinggal upload aja gambarnya, masukin teks prompt-nya apa, terus nanti hasilnya jadilah itu. Habis itu yang ketiga ada ingredients to video. Jadi ingredients to video, mungkin gue lihat aja materinya di sini ya. Nah, ini ingredients to video adalah fitur ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan elemen-elemen komponen disebut sebagai ingredient dan menyatukannya menjadi sebuah video. Ini sama kayak kita nge-generate gambar, misalnya kayak ada bajunya apa, orangnya yang mana, mobilnya yang mana, masukin semua ingredientsnya kayak kita masak bumbu-bumbunya, lalu nanti masukin teks prompt-nya, jadi hasilnya bisa jadi sebuah video utuh gitu. Nah, ini ya tadi gue lupa ya, di bagian frames to video, kalau kita modenya kita pilih frames to video, ini kita bisa inputin start and end frame. Jadi gambar awal dan gambar akhir. Nah, ini biasanya digunakan untuk kebutuhan klip yang sederhana. Jadi kalau kita mau bikin suatu klip yang bagus gitu, yang sederhana, tinggal masukin aja start to end frame. Jadi ibaratnya kayak analoginya gini deh. Jadi misalnya lu di Jakarta, lu pengen ke Surabaya gitu. Jadi startnya dari Jakarta ke Surabaya misalnya. Nah, AI-nya itu nanti yang akan mencari jalannya dari antara Jakarta dan Surabaya ini gitu ya. AI-nya yang akan membuat motions atau gerakan-gerakan yang membuat gambar-gambar sisanya antara Jakarta dan Surabaya kayak gitu. Jadi nanti jadi kesatuan utuh menjadi sebuah video. Itu yang dimaksud dengan frames to video. Jadi ada start frame atau end frame-nya. Jadi ini Jakarta, ini di Surabaya, tengah-tengahnya nanti diisi sama AI, gerakannya segala macam itu nanti diisi sama AI gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan frames to video. Nah, nanti bisa dicoba-coba sendiri, nanti tinggal diganti-ganti aja modenya dan selesai. Habis itu opsi-opsi berikutnya di sini ada banyak sih. Ada yang pertama udah pasti ada aspek ratio. Cuman sayangnya di sini aspek ratio hanya support 2 aspek ratio, yaitu landscape dan portrait. Habis itu udah selesai. Terus ada output per prompt. Jadi kalau kita masukin prompt-nya, terus kira-kira kita pengen punya variasi berapa banyak. Kalau gua sih kalau pakai kalau gue pakai Google Flow, gue pilihnya satu aja gitu, karena ini nge-generate gambarnya tuh nge-generate videonya cukup mahal di Veo gitu. Gua aja dengan akun Plus ini pakai akun gue pribadi itu gue cuman bisa nge-generate sekitar berapa ya? Gue cuman dapat 200 kredit. Jadi kalau lu upgrade ke yang Pro itu kurang lebih lu sekitar 50-an video. Jadi gua kalau mainan di Google Flow ini biasanya gue cuma generate satu aja buat ngelihat apakah ini bagus apa enggak. Terus modelnya kita bisa juga pilih ya antara Veo 3.1 fast, 3.1 quality, fast, dan Veo 2 quality gitu kan. Nah, buat gue pribadi ya yang paling bagus sih sebenarnya ya lu pilih aja Veo 3 ya ini ya. Nah, jangan pilih Veo 2. Kenapa kayak gini? Ini ada tulisannya ya, support ending soon. Artinya adalah Veo 2 ini sebagai model akan dihilangkan segera gitu, karena udah ada yang versi terbaru ya, itu Veo 3.1 dan Veo 3.1 quality. Nah, apa sih bedanya antara fast dan quality? Kalau fast sih sesuai namanya cepet, jadi generasinya cepet, nggak lama, cuman berapa menit doang hasilnya jadi. Kalau quality artinya dia akan memproses gambarnya tuh videonya secara lebih detail. Biasanya ini dilakukan dengan frame per frame. Jadi nge-generate videonya bener-bener satu gambar per frame, dan dia juga punya
apa namanya, kualitasnya benar-benar dipikirin gitu. Jadi dari titik piksel segala macam semuanya dipikirin. Kalau misalnya kita udah tahu dan udah coba, buat gue pribadi ya, jadi workflow-nya gini. Kalau menurut gue yang paling bagus adalah pertama lu coba dulu pakai VO 3.1 fast. Nah ya kan, coba hasil videonya bagus. Kalau emang udah bagus dan lu suka sama scene-nya, baru lu ganti ke VO 3.1 quality. Karena ini beda jumlah kreditnya yang lu pakai di Google Flow ini akan berbeda. Jadi kalau gue, daripada gue buang-buang kredit, mendingan gue coba fast. Udah oke, gue suka sama hasilnya, gue ganti jadi ke quality gitu kalau pakai Google Flow. Terus sisanya ya udah cuman gitu doang. Nah ini cuman opsi-opsi lainnya clear prompt dan segala macam gitu lah ya. Nah gitu. Nah terus abis itu berikut, saya tidak mengerti. sorry, ada Google gue nyalanya. Ya, oke. So itu sih soal mode ya. Terus abis itu berikutnya di sini juga ada Flow TV. Ya, ini juga yang kemudian gue menarik gitu kan dibandingin sama fitur-fitur Google Flow yang ada di sini gitu kan. Ya, ini gue jelasin lebih dalam nih soal Google Flow. Nah ini ya, jadi kita bisa ngelihat nih banyak. Tadi dulu, ini gue mute dulu ya biar mungkin ntar ini lagi kena copyright. Jadi ini kita bisa ngelihat scene-scene apa aja yang di-generate sama orang. Misalnya contohnya building gitu kan di sini. Nah, ini gue bisa mute gak? Oh ya, ini mute ya. Jadi ini ada suaranya ya, ada videonya, ada suaranya segala macam. Nah, ini akan otomatis berubah sendiri segala macam gitu. Jadi dari Google Flow TV kita bisa ngelihat nih, ada promnya juga tuh. Ini cinematic watch shot of apa bla 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 kayak gitu. Nah, nanti dia akan ngerubah-rubah sendiri hasilnya tuh. Ini tradisional segala macam berubah jadi modern kayak gitulah. Ini juga nih tradisional berubah jadi modern, rumah-rumah modern kayak gitu. Nah ini per kategori ya, jadi kita bisa ngelihat kategorinya secara lebih detail. Di sini ada banyak banget nih, ada drone zone, ada Banton gitu kan. Ini juga bisa kita pakai untuk sebagai referensi kita saat kita nge-generate motions atau sebuah gerakan-gerakan dalam suatu video gitu ya. Misalnya ini Bumtown gitu juga nih, itu kan. Nah itu tuh. Jadi ini buat advertising nih, hotel nih bagus juga nih kan gitu. Nah ini ada opsi-opsinya juga ya. Jadi misalnya ini mau ngelihat all channel, mau navigasi videonya, ada ini bisa juga di hide prompt kalau misalnya ini terlalu besar. Terus di sini juga ada grid view-nya kalau mau ngelihat grid view dari satu kategori tertentu. Jadi kita nggak satu-satu nontonnya. Terus juga kita bisa juga misalnya ini lightbox view. Macet. Biasa. Kita balik dulu deh. Itu kan ke sini. Nah, lightbox views terus abis itu kita juga bisa pilih channelnya. Ini next juga bisa, juga Windows seat segala macam bisa di iniin. Ini kan pilihan channel. Kalau kita mau ganti next videonya tinggal di next clip gitu. Nanti dia akan ganti nih. Nah, ini hasilnya ya. Nah, terus juga yang menarik dari ini kan beberapa klip-klip video dari Google Flow ya. Selain itu kita juga bisa ngelihat ada short films yang gue bahas tadi di awal gitu ya. Jadi ini adalah film AI generated film gitu ya. Jadi ini filmnya semuanya di-generate pakai AI yang dikumpulin scene-nya segala macam bla bla bla, habis itu dijadiin satu sebuah film gitu ya. Nah, ini sebenarnya nyambung dengan cerita dengan pembahasan gue sebelumnya ya, soal masalah kenapa kita pertama harus ngerti kalau mau belajar AI yang bener ya, lu harus ngerti dulu soal gimana caranya nge-generate gambar yang bener gitu. Itu yang pertama, karena gambar itu nanti dijadikan referensi untuk ngebikin video. Ketika udah bikin videonya, kedua, lu harus juga kalau mau bikin AI film kayak gini ya, lu harus ngerti soal masalah storyboarding. Gimana caranya bikin storyboard dari sebuah film gitu ya. Itu juga udah gue bahas ya di video gue sebelumnya soal masalah storyboard. Jadi kalau teman-teman mau nge-generate storyboard dari buat film atau video segala macam, itu nonton lagi deh di channel gue, ada, cari aja storyboard AI, nanti juga keluar gitu kan. Nah di sana itu gue jelasin tentang konsep storyboard dan gimana cara nge-generate storyboard pakai AI, lengkap di sana. Nah kayak gitu. Jadi kalau belajar jangan loncat-loncat gitu. Ini dulu 2 lu pahamin, nanti lu bisa lah bikin film animasi lu sendiri totally dengan AI, dan nggak perlu belajar editing segala macam, semuanya itu totally pakai AI. Lu cuma tinggal belajar ya ini promptingnya aja, cara prompting yang bener kayak gimana gitu ya. Nah di sini
Di sini penjelasannya, Flow TV berfungsi sebagai ruang pamer bagi para kreator yang karya mereka dihasilkan dengan menggunakan model AI Veo gitu ya. Nah buat gue pribadi dengan adanya Google Flow TV ini sih sangat membantu banget ya, karena kita bisa ngelihat contoh-contoh prompt yang digunakan gitu, dan ini juga enak udah dikategoriin segala macam gitu ya. Balik lagi gitu kan, ini konsep tentang motions atau gerakan. Makanya gue bilang kan, kalau lu mau belajar AI yang bener, lu harus belajar gambar dulu. Ketika lu udah belajar gambar ngerti, baru lu belajar motions atau gerakan udah ngerti, barulah lu bisa jadi sempurna belajarnya AI atau ngegenerate video AI-nya tuh secara sempurna gitu ya. Nah itu sih. Nah oke, sekarang kita move on ke dalam Google Flow-nya ya. Jadi ini hasil daripada gua ini pencet generate dulu nungguin lama kan. Ini gue udah hasilnya aja gitu kan. Ada banyak nih hasil video-video gue yang gue generate pakai Google Flow. Nanti ini semua bisa dilihat di YouTube gue ya. Itu nanti ini gua kasih linknya di deskripsi gitu kan. Ini video-video short yang gue bikin pakai Google Flow. Nah buat gue pribadi hasilnya itu setengah-setengah. Kenapa kayak gitu gue bilang setengah-setengah? Google itu karena kan tadi gue bilang kan, kalau misalnya di Google itu dia Google Flow ini dia adalah hasil kombinasi antara 3 model mutakhir dari Google. Yang pertama adalah VO3, Imagen, dan Gemini gitu ya. Kalau VO3 udah tidak perlu diragukan lagi, ini adalah model paling canggih untuk bisa ngegenerate video gitu ya. Bener-bener detailnya luar biasa. Dan ada Imagen. Nah ini yang jadi masalah, Imagen ini gitu kan. Jadi kalau gambar-gambar Imagen itu gua nggak terlalu suka. Kalau buat gambar-gambar Imagen gitu ya, itu kalau buat gambar yang realistik kayak begini, wah itu juara gitu kan. Google luar biasa realistis, gambarnya sangat realistis. Nah cuman kalau misalnya gambar-gambar yang fantasional, gambar-gambar film animasi kayak begini, gua sih sangat tidak menyarankan ya. Kenapa? Karena di sini gue bisa ngelihat kayak hasil videonya dari text prompt yang gue masukin kayak begini, ini cukup panjang text promptnya ya. Cyberpunk Komodo ini di sini itu gak terlalu detail, meskipun dari sisi suaranya bagus ya. Ini gue play ya. Nah gini ya, tuh jadi dia gerakannya bagus dan segala macam, cuman dia nggak detail ininya. Gue sih berharapannya tuh bener-bener detail segala macam kayak gitu. Dan dia biasanya kalau Google itu sukanya ngegenerate sesuatu yang bener-bener realistik, meskipun dia tuh bentuknya fantasi gitu, animasi gitu. Nah ini gue sih nggak terlalu suka sama hasil yang ini. Terus juga di sini juga apalagi buat 3D animated animasi yang modelnya kayak begini, gue nggak terlalu suka. Tapi kalau lo mau mainan yang realistik kayak begini, ini bagus banget sih Google. Nah terus juga nih contoh ya, anime segala macam kayak begini, gue generate hasilnya aneh banget tuh. Kayak wah anjir lah, kayak nggak pas aja gitu gambarnya kayak gini, kayak cuman gerakan yang ya gitu. Padahal gue berharap lebih banyak dari ini gitu kan. Terus juga di sini ini juga yang realistis tapi menurut gue aneh gitu. Gue kasih satu reference gambar, gue upload gitu. Ini gue ya frames to video, gue upload satu gambar ke sini. Jadi hasilnya malah ya aneh banget tuh kan gitu. Ini berhubungan dengan video gue sebelumnya yang masalah kilang minyak pakai AI ya. Jadi gue coba untuk replicate itu ke dalam Google Flow, tapi hasilnya jelek banget tuh kayak gini. Jadi tuh ya gimana ya, kayak gue berharap kayak bener-bener sinematik banget kan. Dia ini kan bilang kan brandnya adalah Google Flow adalah produk untuk animated film gitu kan. Ya produk AI film. Jadi harusnya film videonya tuh bisa jadi sinematik banget. Tapi kayak begini ya lah apaan gitu. Gue berharapnya dia terbang segala macam, ngancurin jeger, terus dia hancur beneran tuh. Ini cuman sebagian doang yang hancur, keluar asap udah ya kayak come on man, nggak bagus banget ini hasilnya gitu. Jadi buat gue hasil nggak terlalu bagus sih. Cuman emang kalau mau ngegenerate yang buat realistik gitu, kalau pakai Google Flow ini kita bisa jadi punya opsi lebih banyak dan juga bagus hasilnya ini gitu ya. Nah mungkin kurang lebih itu aja sih yang bisa gue sampein dari sisi gue ke Google Flow. Terus juga ini mahal mahal banget bro ini. Jadi kalau gue sih, gue lebih menyarankan di video gue sebelumnya itu gue udah nggak bahas Dreamina ya. Kalau cuman mau bikin animasi-animasi sederhana doang atau video-video sederhana, lu pakai Dreamina aja, itu udah lengkap dan bagus gitu menurut gue. Nah ini kalau mau lebih dalam gitu ya, ini ada halaman about page-nya Google Flow. Jadi di sini dia ngasih contoh-contoh lainnya segala macam kayak gitu, dan ya ada gambar-gambarnya juga sih di sini. Video-videonya juga di sini. Nah ini ya
Gila nih, Google AI Pro segala ada $19,99, terus juga lo di Google AI Ultra lo mesti bayar segini dan dapatnya ya gitu. Gua sih nggak recommended kalau buat Google Flow yang ini ya. Tapi balik lagi, ini kan salah satu bentuk gua eksplorasi lagi tools-toolsnya apa aja sih dan segala macam gitu ya. Tapi kan ke depan juga kita lihat aja nanti gitu kan, Google nih nanti ngeluarin apa lagi gitu. Apakah ini akan jadi bagus lagi, akan membaik apa enggak, nanti kita lihat lah gitu ya. Oke, mungkin itu aja sih yang gue bisa sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah salah satu tools lagi yang teman-teman bisa coba untuk bisa generate video ya. Bisa dicoba-coba sendiri lah. Thank you semua nonton. Oke, jangan lupa bantu share, like sama komen. Terus di situ ada website gue juga di gungsudo.com ya. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thank you semua. Oke, bye.